Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani akhwati hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan atas taufiknya tentunya untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita dan masih membahas kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, yang langsung saja kita melihat poin yang kita akan bahas pada hari ini adalah poin yang ke-52. Poin yang ke-52 daripada kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Tentu poin-poin sebelumnya ya diharapkan bagi kita untuk memurojaahkan kembali membaca dengan ringkas apa yang ada dalam kitab tersebut dan memurojaahkan keterangan-keterangan yang ada terkait dengan poin-poin tersebut. Jadi kalau kita melihat yang ke-52, Ats-Tsaniyatu wal Khamsun Al-Qadhu fi hikmatillahi ta'ala. Itu di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka mencela hikmah Allah. Mereka mencela hikmah Allah. Ya, celaan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tentu masuk juga ke dalam poin yang ke-48, yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih khusus tentunya bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mereka ingkari itu kaitannya dengan apa yang mereka tidak sejalan dengan akidah, dengan keyakinan dan juga dengan perasaan hati mereka. Jadi karena itu kalau kita melihat di antara hikmah atau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Wa huwal Hakim Al-Alim. Wa huwal Hakim Al-Alim. Itu Allah berfirman, wa huwal Hakim, dan dialah Maha Al-Hakim dan Maha Al-Alim, Maha mengetahui. Dan Al-Hikmah itu sendiri kalau kita melihat makna daripada Al-Hikmah, ya sama juga dengan Al-Adl, sama juga dengan keadilan, yaitu wad'us syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga al-hikmah kalau pada makhluk, ya, kalau pada makhluk itu isabatul haqqi bil aqli wal ilm, menyampai atau sampai pada kebenaran dengan akal dan ilmu. Itu kalau makhluk. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya tentu tidak akal, tidak dengan akal, tapi langsung menempatkan sesuatu dan sudah ada pada zatnya, melekat pada zatnya, hikmah. Jadi kalau pada makhluk tadi kita ulangi, hikmah itu wad'us syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Namun bil khusus tadi kita sebutkan untuk makhluk adalah isabatul haqqi bil aqli wal ilmi, sampai pada kebenaran dengan akal dan ilmu, dengan akal dan ilmu. Itu kebenaran yang berdasarkan akal dan ilmu itu adalah hikmah. Kadang-kadang kebenaran yang berdasarkan dengan akal saja itu melenceng daripada hikmah tersebut. Jadi hendaknya itu digabungkan akal dengan ilmu. Tapi sekali lagi ini catatannya untuk al-makhluk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang melekat pada dirinya, ya, dan termasuk sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'il, sifat yang terkait dengan fi'il, dan juga sifat zat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa sekali lagi dipisahkan dengan hikmah ini. Dan kalau kita ingat kembali maratib at-taqdir,
tingkatan-tingkatan takdir, atau boleh disebut sebagai rukun daripada takdir yang pernah kita sebutkan, yaitu al-ilm, ilmu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengilmui segala sesuatu. Lalu kemudian al-kitabah, yaitu tulisan, mengilmui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis takdirnya di Lauh al-Mahfuz. Lalu kemudian al-masyiah, yaitu menghendaki semua apa yang ada di muka bumi dan di langit dan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ini 4. Makanya pernah kita sebutkan ada sebagian ulama menambahkan 5, yaitu al-hikmah. Meyakini bahwa seluruh apa yang ada di muka bumi itu pasti ada hikmahnya. Jadi yang masyhur ada 4. Kemudian tambahan 1 ada hikmah. Nah, balik kepada poin yang ke-52 ini, bahwa orang-orang jahiliyah itu mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari sebagiannya, atau dengan kata lain langsung ataupun tidak langsung maupun tidak langsung. Jadi langsung dengan menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ya tanpa ada hikmah. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit dan bumi itu dengan batila, dengan sia-sia, dengan la'ibin, dengan main-main. Banyak ayat-ayat serupa yang menyatakan demikian, bahwasanya Allah memang benar-benar menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu dengan ada hikmah, ada tujuan. Ya, contoh saja yang kita fahami bahwasanya penciptaan manusia, hikmah yang agung yang ada di situ, yaitu al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana kita sering kita dengar ayat tersebut. Jadi al-ibadah, ibadah itu adalah hikmah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah-hikmah yang lainnya. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat hikmah dengan namanya tadi Al-Hakim, namanya Allah Al-Hakim, lalu kemudian dikeluarkan daripadanya sifat namanya hikmah, itu adalah keyakinan seorang muslim dalam bab asma was sifat, Jadi oleh karena itu apabila seseorang mengingkari asma was sifat, bil khusus mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala, baik langsung maupun tidak langsung, ini tentu sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Nah, tadi kita sebutkan ayat-ayat Allah banyak menyebutkan, menyatakan bahwa itu tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu dengan sia-sia, dengan permainan dan seterusnya. Itu maknanya ada tujuan. Dan juga bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Nah, itu tentu tidak. Jadi ayat-ayat yang kita sering baca yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalil yang kuat, dalil yang kokoh bahwasanya semua apa yang ada di langit dan bumi itu pasti ada hikmahnya, dan ini kita yakini. Kenapa? Karena terkadang manusia karena tidak mengetahui hikmah di balik penciptaan sesuatu yang dilihatnya, lalu kemudian dia menafikan hikmah tersebut. Dia melihat binatang misal yang dia tidak sukai, atau binatang yang dia jijik dan seterusnya, lalu kemudian bertanya atau selanjutnya menyimpulkan kenapalah Allah menciptakan makhluk seperti ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang menyesatkan, karena secara tidak langsung akan membawanya kepada penolakan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk makhluk tersebut, menjijikkanlah pada pandangan sebagian orang dan seterusnya, itu pasti ada hikmahnya. Bahkan jangankan makhluk yang menjijikkan, syaitonir rajim, iblis pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada hikmahnya. Namun hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, ya tentu ada sebagian yang kita ketahui, ada sebagian yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu hikmah itu tidak menjadi dasar kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hikmah, mengetahui hikmah itu tidak menjadi dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zahir an-nas. Zahir an-nas. Zahir daripada dalil tersebut yang memerintahkan, yang melarang, yang menyebutkan ini dan itu yang kita yakini. Adapun di balik itu tidak menjadi dasar daripada ibadah kita. Dan sering disebutkan ya, kita tidak merujuk kepada hikmah ketika kita tidak memakan daging babi misalnya. Daging babi, kenapalah kita dilarang? Ya karena ada nasnya. Adapun hikmahnya apakah ini dan itu ya urusan lain. Dan seterusnya daripada hikmah-hikmah, karena yang namanya hikmah ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, ada yang benar pengetahuan tersebut, ada yang tidak benar. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu murni ta'abbudi, itu murni penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh yang mudah saja, rakaat-rakaat salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4, asar 4, isya 4. Nah, itu kira-kira apa hikmahnya? Ya mungkin saja kita mengira-ngira, tapi kan tidak bisa kita pastikan, itulah kenapa Allah menetapkan subuh 2 rakaat. Kan tidak. Jadi karena itu kebanyakan ibadah-ibadah kita adalah ta'abbudi. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya terkait dengan umroh, haji, mikotnya di sini, itu kenapalah demikian? Kita tidak tahu. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui daripada ibadah-ibadah yang kita diperintahkan. Namun sebagai seorang muslim, bahwa ibadah yang kita lakukan itu murni atas dasar zahir an-nas. Adapun menggali hikmah dan seterusnya itu kita tidak dibebankan. Kalau kita ketahui di tengah-tengah kita mencari dan seterusnya, alhamdulillah. Tapi kalau sengaja mencari hikmah, saya akan mencari hikmahnya terlebih dahulu, apa di balik itu, barulah nanti dia akan melakukan ibadah, ya keburu ajal menjemput dia. Lalu kemudian apa nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi kewajiban bagi seorang makhluk untuk mengetahuinya. Yang menjadi kewajiban dia untuk mengetahuinya adalah zahir an-nas, zahir daripada dalil-dalil yang ada, sehingga itulah bentuk sami'na wa ata'na. Kemudian kembali kepada poin yang ke-52 daripada poin kita, yaitu di antara sifat ahlul jahiliyah adalah mengingkari, mencela hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita sebutkan orang-orang jahiliyah, ya tentu karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka mencela daripada hikmah. Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan akalnya, maka ya awalnya bertanya, lalu kemudian menafikan, seterusnya mencela daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan al-hikmah sebagaimana Allah bersifat dengannya, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tersebut kepada manusia. Karena manusia juga sifati sebagai atau memiliki sifat hikmah. Ya contohnya Luqman Al-Hakim. Kenapa disebut Luqman? Kenapa disebut Al-Hakim julukannya? Ya karena memiliki sifat hikmah. Walaqad ataina Luqmana Al-Hikmah. Dan sungguh kami telah mengaruniakan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Tentu tadi kita sebutkan hikmah pada makhluk, pada manusia adalah isabatul haqqi bil aqli wal ilmi. Mencapai kebenaran, mendapatkan kebenaran dengan akal dan ilmu. Nah, itulah Luqman itu memiliki nasihat, memiliki kata-kata yang penuh hikmah. Kenapa disebut penuh hikmah? Karena berdasarkan akal dan ilmu. Karena kalau tadi kita sebutkan hanya berdasarkan akal saja, itu belum tentu hikmah. Ya, kalau berdasarkan ilmu saja juga belum tentu hikmah. Karena betapa banyak orang-orang yang ilmunya banyak gitu kan,
menghafal dalil sana, dalil sini, tapi ujung-ujungnya bahasanya saklek bahasanya. Tahu saklek apa tidak? Apa kata nas itulah, tidak bisa bengkok-bengkok lagi. Maksudnya penerapannya ini gitu. Ini penerapannya. Itu memerlukan akal sehingga mengeluarkan hikmah di balik sikap-sikap yang ada. Jadi oleh karena itu unsur dua ini, akal dan ilmu, itulah unsur utama daripada kebenaran, unsur utama daripada hikmah tersebut. Jadi oleh karena itu tidak semestinya orang yang IQ-nya tinggi lalu kemudian mengeluarkan kata-kata atau bersikap dengan hikmah karena tidak memiliki ilmu. Tidak semestinya juga yang berilmu hakim, ya, karena kadang dia tidak disertai dengan akal yang yang sesuai, sehingga pendapat-pendapatnya, sehingga sikap-sikapnya keluar daripada hikmah. Maka hikmah adalah isabatul haqqi bil aqli wa al ilmi, kebenaran atau mencapai kebenaran, mendapatkan kebenaran dengan akal dan ilmu. Maka Luqman disebut sebagai al-hakim karena beliau memiliki sifat hikmah yang memiliki dua unsur tadi, yaitu akal dan ilmu. Jadi poin yang tadi kita sebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat hikmah dari namanya Al-Hakim, dan manusia juga memiliki sifat hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu hikmah Allah dengan hikmah manusia, ya tentu walaupun namanya sama, hikmah, tapi tetap berbeda. Kenapa? Karena hikmah tadi kalau manusia kan ada unsur akal di situ, ada unsur akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur akalnya, maka langsung di situ ilmu yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga penting dalam hal ini yang kita sampaikan sehingga kita mengetahui sejauh mana hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga penyimpangan sebagian orang-orang ya dalam hal ini, yaitu sehingga masuk dalam poin ini al-qadhu fi hikmatillahi taala, mencela daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu kaidah yang yang sudah menjadi ijma ya di dalam syariat, dan itu disampaikan oleh para ulama ya, terkait dengan syariah. Asy-syari'atu ja'at asy-syari'atu atau asy-syari'atu ja'at bil jam'i baina al-mutamathilat wat tafriq baina al-mukhtalifat. Jadi ini dia punya kaidah umum ya, kaidah umum, namun disepakati tentunya oleh para ulama. Kaidahnya apa? Asy-syari'atu, syariat ini itu datang. Ya, maksudnya membawa ajaran atau kaidah berupa al-jam'u bainal mutamathilat, menyamakan antara yang serupa, menyamakan antara hal-hal yang serupa. Wat tafriq baina al-mukhtalifat, dan membedakan antara hal-hal yang mukhtalifat, yang tidak sama, yang berbeda. Ini dia punya, ini kaidah ini ringan, tapi kalau kita melihat inilah hikmah dia. Syariat membawa pengajaran seperti tadi, kaidah ini. Sebab itu para ulama menyebutkan asy-syari'atu ja'at bil jam'i bainal mutamathilat. Syariat itu datang membawa pemahaman atau ajaran al-jama', menyamakan, mengumpulkan, menyamakan antara apa? Antara al-mutamathilat. Mutamathilat mana hal-hal yang serupa. Hal-hal yang serupa. Wat tafriq bainal mukhtalifat, dan membedakan antara apa? Antara hal-hal yang berbeda, Maka ketika ada hal-hal yang sama sumbernya, sama jenisnya, maka syariat itu menyamakan, tidak membedakan. Ketika ada perbedaan dengan sesuatu ya, sumbernya lain, lalu kemudian tujuannya lain, maka itu dibedakan oleh syariat. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam poin ini, poin yang ke-52, mencela hikmah Allah atau mengingkari hikmah Allah, mereka terjebak
atau terjerumus, atau ya boleh kita sebutkan mereka mengganti kaidah ini atau menyilangnya. Kalau pernah dicatat ya, kaidahnya syariat itu datang membawa apa? Ajaran apa? Pemahaman bahwa menyamakan, mengumpulkan, menyamakan sesuatu yang apa? Yang serupa. Dan membedakan sesuatu yang apa? Yang berbeda tentunya, yang berlainan. Nah, orang-orang yang menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa taala itu mereka menukarnya, yaitu dengan bagaimana? Dengan mengatakan at-tafriq baina al-mutamathilat, membedakan antara hal yang serupa, kemudian wal jam'u bainal mukhtalifat, menyamakan sesuatu yang berbeda. Begitu. Ini agak-agak nyambung apa tidak nih ya? Jadi pegang dulu ajaran kita, maksudnya kaidah kita yang sahih adalah menyamakan suatu hal yang serupa, yang sama ya kita samakan gitu. Lalu kemudian yang berbeda maka kita bedakan. Wat tafriq baina al mukhtalifat, yang berbeda atau membedakan suatu hal yang berbeda. Ini kita pegang dulu. Nah, mereka yang keluar daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala itu mereka balik. Balik berarti mereka balik gimana jadinya? At-tafriq bainal mutamathilat, membedakan antara hal yang serupa dan menyamakan suatu yang berbeda. Itu dia. Maka oleh karena itu mati-matian si LGBT, ini sudah jelas itu menyelisih hikmah. Kenapa? Karena dia berusaha menyamakan suatu yang berbeda dan membedakan suatu yang sama. Itu dia. Maka kalau memahami kaidah ini, paham sejauh mana seseorang itu mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada gara-gara dia pegang betul hak asasi manusia lah gitu kan, human right misalnya, maka dia samakan hak antara laki-laki dan wanita. Sebagaimana halnya laki-laki itu bisa begini gitu kan, boleh begini, maka wanita pun boleh juga ikut begitu. Ini masuk apa tidak ke kaidah ini? Masuk. Maka apabila mereka meyakini hal itu dan membolak-balikkan kaidah ini, berarti dia masuk ke dalam poin yang ke-52. Jadi memahami kaidah ini, lalu kemudian memahami bolak-balik mereka terhadap kaidah ini, kita akan fahami sejauh mana mereka jauh daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam poin sifat jahiliyah seperti itu. Maka seseorang itu harus memahami kudratnya, bahasa kita kan takdirnya. Wanita itu selama-lamanya itu tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Kudratnya, takdirnya sudah berbeda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu adalah qawwam, lebih tinggi pemimpinnya bagi wanita dalam rumah tangga dan seterusnya. Maka datang seorang wanita berupaya itu untuk menjadi mudir ya di rumahnya, melampaui suaminya, itu menyelisih kaidah ini. Dan seterusnya, diperhatikan saja pendapat-pendapat yang ada di situ, masukkan dalam kaidah ini. Apabila berbeda, maka ketahuilah itu adalah al-qadhu fi hikmatillah, mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menerima secara langsung maupun tidak langsung. Itu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pegang baik-baik dalam konteks ini, kaidah ini sangat-sangat perlu untuk difahami. Sangat-sangat perlu difahami. Jadi ketika Allah membedakan sesuatu makhluknya, baik itu secara jenis, lalu kemudian secara fungsi, lalu kemudian kita alihkan fungsinya, atau mungkin kita samakan jenisnya, maka masuk ke dalam kaidah ini. Laki, perempuan, lalu kemudian ada binatang yang khusus untuk untuk sawah atau untuk dimakan dan seterusnya, tapi tiba-tiba dia
untuk ditunggang misalnya. Itu sudah menyelisihi. Itu sudah menyelisihi. Ini konteks kita dalam keseharian. Kalau konteks dalam syariat agama, ini pun banyak ya, ini pun banyak. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi misalnya ya, atau orang-orang Nasrani dan seterusnya, di mana mereka beriman kepada sebagian para nabi dan tidak beriman kepada sebagian yang lainnya. Nah, misal Nasrani dah confirm beriman hanya kepada Nabi Isa. Lalu kemudian Yahudi kepada Nabi Musa. Nah, ketika datang Nabi SAW Muhammad Nabi kita, mereka tidak mau. Nah, ini adalah masuk dalam kaidah ini. Jadi dia membedakan sesuatu yang sama, tapi dalam waktu yang sama juga itu menyamakan sesuatu yang berbeda. Para anbiya, para rasul itu sumbernya sama. Yang mengutus itu satu, yaitu yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa harus dibedakan sesuatu yang sama? Seharusnya sesuatu yang sama ini disamakan, dikumpulkan, disamakan. Maka sebagaimana halnya Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka seharusnya disamakan, yaitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam waktu yang sama kalau kita melihat orang-orang Yahudi ya, dengan menyatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, tangan Allah terbelenggu. Maka ucapan tangan Allah terbelenggu ini adalah membedakan sesuatu yang yang sama, atau menyamakan sesuatu yang berbeda, Kalau tadi kepada bab para anbiya, para nabi, mereka membedakan suatu hal yang sama. Tapi ketika masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyamakan sesuatu yang berbeda. Apa maksudnya? Ketika menyebutkan, orang Yahudi menyebutkan dalam firman Allah, yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, maka dalam hal ini mereka telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan menyatakan sebagaimana halnya tangan makhluk itu bisa terbelenggu, begitu juga tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Maka apakah sama Allah dengan makhluknya? Tidak sama. Nah, tapi apa yang mereka lakukan si Yahudi ini? Menyamakan sesuatu yang tidak sama, menyamakan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu masuk apa tidak kaidah ini? Masuk. Begitu juga masuk kaidah ini bagi mereka yang mengimani sebagian sifat tapi tidak mengimani sifat yang lain. Mengimani hanya sifat 20 saja ya. Tapi ketika berhadapan dengan sifat-sifat yang tidak masuk akal menurut mereka, itu mereka tidak terima. Mereka takwil lah, mereka ini dah, dan seterusnya. Maka ini masuk dalam kaidah ini. Ketidakterimaan mereka terhadap sifat-sifat yang tidak masuk akal pada mereka, dan penerimaan mereka terhadap sifat-sifat yang masuk akal, contoh sifat 20, maka ini apa ini? Yaitu membedakan antara suatu hal yang sama. Semua sifat yang mau masuk akalkah, mau tidak masuk akalkah, itu semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala sama. Seharusnya disamakan. Tapi ini dibedakan olehnya. Maka ketika kita mendapati mereka membeda-bedakan sifat Allah yang sama tadi, maka menyelisih kaidah ini. Itu dia. Jadi kita ulangi kaidah kita bahwasanya syariat itu datang menyamakan sesuatu yang sama, membedakan sesuatu yang berbeda. Simple kaidahnya, simple. Tapi yang namanya juga nafsu ya, akhirnya terlepas daripada kaidah yang simple ini. Karena kaidah yang simple ini sejalan dengan akal. Tapi ya seperti itulah keadaan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya,
kelompok-kelompok yang sesat, Syiah lah, Mu'tazilah lah, Khawarij lah, Murji'ah lah, semua kelompok-kelompok tersebut yang menyelisihi akidah yang benar, itu pasti menyelisih kaidah ini. Pasti menyelisih kaidah ini. Sekali lagi, kaidah ini simple ya, tapi apabila kita fahami, kita akan fahami sejauh mana penyimpangan mereka, dan bil khusus terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh Syiah lah, Syiah. Dia hanya menerima sahabat-sahabat dari Ahlul Bait. Dan sebagian kecil saja daripada sahabat-sahabat yang non Ahlul Bait. Non Ahlul Bait. Lalu kemudian kenapa mereka membedakan antara sahabat satu sahabat dengan sahabat yang lain? Ya, mulailah alasan-alasan versi mereka gitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya mereka membedakan suatu hal yang sama. Suatu hal yang sama. Yaitu sahabat-sahabat semuanya tidak dibedakan mana Ahlul Bait kah, mana tidak Ahlul Bait kah, mana Arab kah, mana non-Arab kah. Selama dia pernah bersama dengan Nabi, maka itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ketika membedakan ini Ahlul Bait, kita terima riwayatnya. Kalau non Ahlul Bait kita tidak terima riwayatnya, maka dia telah membedakan suatu hal yang sama, maka ini menyelisih kaidah ini. Nah, dalam waktu yang sama juga dia mengagungkannya Ali. Mengagungkan, biasalah kita pahami kan, Ali mengetahui hal yang gaib lah atau apalah dan seterusnya. Ini membedakan atau menyamakan suatu hal yang berbeda. Karena yang mengetahui hal-hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika seorang itu menyebutkan ada makhluk yang dia agungkan, mau apa saja makhluknya, mau nabi kah, mau sahabat kah, mau ulama kah, mau kiai kah, mau habib kah, dan semuanya, apabila dia menyamakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka menyelisih kaidah ini, yaitu menyamakan suatu hal yang berbeda. Allah, zat yang maha mengetahui, berbeda dengan makhluk yang tidak mengetahui apapun, ya, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, jadi kalau kita lihat semua kelompok-kelompok yang menyimpang, itu pasti menyimpang terhadap kaidah ini, menyimpang terhadap kaidah ini. Ya contoh saja nas, ya, dalil. Kalau kita melihat Mu'tazilah, Khawarij, ya, ada nas yang berbentuk al-wa'id, ancaman bagi mereka yang berdosa, neraka, ancaman bagi ini, ancaman. Lalu kemudian ada nas wa'id, yaitu nas yang bersifat janji. Ada sekali lagi nas yang bersifat wa'id, ancaman, lalu kemudian nas yang bersifat al-wa'du, yaitu janji Allah kepada mereka yang soleh, masuk surga dan seterusnya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nas yang bersifat janji, kemudian nas yang bersifat ancaman, itu semua satu sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berjanji, dia juga, Allah Subhanahu wa taala juga yang yang mengancam hamba-hambanya yang bermaksiat dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Khawarij, apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah, mereka membedakan antara dua nas ini. Mereka berpegang kepada nas al-wa'id, nas ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menepikan, tidak menjadikan rujukan nas yang bersifat al-wa'd, yaitu janji. Maka ketika dia melakukan hal ini, berarti dia telah membedakan suatu hal yang sama. Baik janji maupun ancaman itu kan sama sumbernya, maka harus disamakan, harus dijadikan rujukan dalam pendalilan, begitu. Tapi ketika dibedakan, maka menyelisih kaidah ini, lalu kemudian hasilnya pun ekstrim. Mereka mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar di dunia. Pelaku dosa besar di dunia itu kafir dan akan kekal dalam neraka, Kenapa mereka menyebutkan pendapat demikian, kafir, lalu kemudian kekal dalam neraka? Karena dia hanya mengambil nas, dalil-dalil yang bersifat ancaman. Dia pegang yang bersifat ancaman, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, begitu kan?
Tapi dia menepikan dalil-dalil yang bersifat janji Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga, ampunan dan seterusnya. Itu dia ketepikan. Sehingga dengan yakinnya mereka mengatakan al-kabair, ahlul kabair, orang pelaku orang dosa besar itu keluar daripada Islam, lalu kemudian nanti di akhirat akan kekal dalam neraka. Kebalikannya Murji'ah. Kalau Mu'tazilah, Khawarij tadi yang mazhabnya Wa'idiyah tadi mengambil nas yang bersifat ancaman ya dan menepikan nas yang bersifat janji, maka Murji'ah kebalikannya, mengambil nas yang bersifat janji dan menepikan yang bersifat ancaman. Sehingga ya semua tak masalah melakukan dosa dan seterusnya, ada harapan untuk ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meringankan dosa. Ya kalau bisa kita sebut nih ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya akibat apa? Akibat menyelisihi kaidah ini, membedakan suatu hal yang sama lalu kemudian menyamakan suatu hal yang berbeda. Itu dia. Jadi semua ya balik kepada kaidah hikmah Allah Subhanahu wa taala itu sudah berjalan dengan kaidah ini. Karena itu para ulama mengatakan asy-syari'atu, kita ulangi, ja'at bil jam'i baina al-mutamathilat wat tafriq baina al-mukhtalifat. Syariat itu datang membawa prinsip atau ajaran menyamakan suatu hal yang sama dan membedakan suatu hal yang berbeda. Sama dan berbeda ini ukurannya ya tentu dalilnya. Ukurannya adalah dalil. Kalau udah bedakan oleh dalil, maka kita bedakan. Kalau udah disamakan oleh dalil, maka kita samakan. Lagi-lagi kita kembali kepada human right lah atau apalah dan seterusnya. Maka sekali lagi apabila tidak sejalan dengan dalil, walaupun sejalan konon dengan akalnya, maka itu tidak hikmah. Tidak hikmah. Kenapa? Hikmah itu bagi makhluk harus berdasarkan akal dan ilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Kalau ilmu non syariat ya kembali saja dengan sama saja dengan akal. Jadi ilmu non syariat, syariah itu sama saja dengan akal. Maka tidak cukup membangun hikmah. Tidak cukup membangun hikmah. Ya, bagi akal mereka menyamakan antara hak laki-laki dan wanita itu sejalan dengan akalnya, sejalan dengan ilmunya konon. Tapi akal dan juga ilmu yang dia miliki itu tidak sejalan dengan ilmu syariat. Maka tidak membangun hikmah. Jadi hikmah dibangun sekali lagi atas dasar akal dan juga atas dasar ilmu yang berdasarkan ilmu syariah. Jadi ini juga yang orang-orang yang masuk ke dalam poin yang ini. Nah, itu apabila kita sekali lagi memahami kaidah tersebut, banyak ya yang masuk ke dalam orang-orang yang secara tidak langsung itu mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sebutkan menyamakan suatu yang sama dan membedakan suatu yang berbeda, maka syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya sama dalam arti semuanya harus diterima. Dan ini sering kita sebutkan. Jadi apabila ada syariat yang tidak sejalan dengan kita punya perasaan, tidak sejalan dengan kita punya mood, maka kita harus paksa kita punya perasaan tersebut, kita harus paksa kita punya mood tersebut untuk menerimanya. Karena semua ajaran tersebut dari sumber yang sama. Jadi kalau kita tadi berbicara Yahudi, bagaimana penyimpangannya terhadap kaidah ini, Khawarij, Mu'tazilah, lalu kemudian terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Maka dalam kehidupan kita, kalaupun kita tidak masuk ke dalam yang ekstrim-ekstrim tadi, kita juga besar ada kemungkinan masuk. Ya karena tadi ada sebagian kaum muslimin yang apabila tidak sejalan dengan keinginannya, maka syariat itu tidak disukainya. Nah, masuk dalam kaidah tadi, semua syariat sama. Maka apabila sama, sebagaimana halnya kita suka dengan suatu hal yang kita suka, maka itu juga berlaku kepada suatu syariat yang kita tidak suka, itu mesti kita harus sukai. Karena yang namanya manusia ya, tidak semua syariat yang sejalan dengan keinginannya. Kalau kita jujur-jujur, tidak semua syariat yang sejalan dengan keinginan kita. Ada saja syariat yang
ya tidak sejalan dengan keinginan kita. Namun lagi-lagi kita dasari, kita punya diri dengan kaidah yang tadi di awal-awal kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Al-Hakim, lalu kemudian sifatnya adalah Al-Hikmah, lalu kemudian tadi kita sebutkan maratib, tingkatan rukun daripada takdir yang kita harus imani adalah salah satunya adalah kita imani seluruh apa yang ada itu mesti ada hikmah di situ, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Lalu kemudian kita terapkan itu semua dengan kaidah yang tadi kita sebutkan. Maka kita menilai diri kita sejauh mana kita ini sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala atau akidah dalam hal ini, yaitu imani hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih berat-berat atau masih tidak terima atau masih tidak suka terhadap suatu syariat, ya berarti kita ada unsur-unsur masuk pada poin ini, maka segeralah untuk membenahi diri, segeralah meluruskan diri. Nah, walaupun misalnya ada suatu syariat yang kita belum mampu untuk melakukannya, maka jangan sampai kita tidak menyukainya. Jadi agar jangan sampai masuk ke dalam seperti orang-orang yang tadi menyamakan atau membedakan suatu yang yang sama dan menyamakan suatu hal yang berbeda. Jadi semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya sama, maka apapun itu kita harus menerimanya. Ini adalah bagian daripada penjelasannya, poin yang ke-52, karena tidak semudah atau tidak seringkas apa yang disebutkan. Misalnya apabila menyatakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan hikmah, itu bukan itu saja yang masuk dalam poin ini. Bukan itu saja yang masuk dalam poin ini. Tapi lebih daripada itu yang tadi kita sebutkan, yang terkandung dalam kaidah yang tadi kita sebutkan. Jadi banyak ya orang-orang yang masuk ke dalam kategori ini namun mereka tidak sadar di dalamnya, ya. Lalu kemudian mereka tenggelam ke dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah, taufik ya, untuk mengetahui kebenaran dan juga memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita al-hikmah sehingga kita berjalan dengannya, lalu kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Baik, berhubung ini sudah zuhur ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita akan membahas poin berikutnya pada pertemuan depan biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.